Ya, selamat pagi semuanya. Di sini saya Setiawan akan menjelaskan tentang penggunaan Visio. Sebentar. Ya, ini tampilan awal Visio tuh emang seperti ini ya. Dan sebenarnya uh, pertama buat itu sebenarnya bisa pakai ini basic diagram itu biasanya lebih ke step-step awal gitu loh. Misal persegi panjang, terus persegi, segitiga dan lingkaran. Tetapi misal kita mau menggunakan semisal ERD, DFD dan use case. Sebenarnya ada kalau use case seperti ini. Ini use case dulu yang misalnya ini harus membutuhkan template khusus. Jadi kita aja klik ini yang more template, nanti ini dia akan nampilin banyak. Tetapi use case itu kan sebenarnya ada yang gambar orang-orang itu kan, orang-orang aktor itu. Dan kita itu bisa cari di sini. Pakainya use case. Nah, ini nih. Biasanya pakai yang ini sih. Nah, nih, nanti ada gambar orang-orangnya. Ini aku aja baru tahu, misalnya dulu aku pelajaran ini juga aku manual semua, bikin orang-orangnya sendiri-sendiri. Ternyata udah ada template-nya. Ternyata itu seperti itu. Dan ini juga, ini kayaknya bisa dihapus semua sih. Misalnya, nah, bisa dihapus. Jadi kamu bisa masukin orang sendiri, mau masukin ini sendiri. Ini bisa ditarik-tarik aja sih. Sebenarnya nggak usah ditarik juga bisa sih. Sebenarnya di copy-copy aja gitu. Itu juga bisa. Nah, terus kalau kalau konektor sih sebenarnya konektor ini ada di atas ya, tetapi sebenarnya tergantung sih. Misal kadang ada konektor yang mungkin nggak harus ada itunya. Kalau semisal pakai ini, itu enggak. Ini tuh apa ya, ada arah panahnya gitu loh. Ini enggak ada. Sebentar. Kayaknya kalau ke orang itu enggak. Oh, nggak ada. Biasanya kalau di ERD dan di FD itu kalau pakai konektor ini tuh ada arah panahnya. Misal tarik dari sini ke sini. Nanti itu ada arah panah di sininya tuh. Di sininya tuh ada arah panah bawah dari atas ke bawah gitu. Contohnya seperti ini sih. Nah, gini. Ini juga pakai ini juga bisa sih. Ini misal ditarik ke sini. Tunggu aja sampai berwarna hijau dari setnya itu otomatis udah berarti otomatis nyambung. Misal kalau kalian pakai Word kan gini, semisal Anda tarik ininya, terus Anda harus ngepasi sendiri kalau di sini ya di sini, tapi kalau ini otomatis dia sampai warna hijau aja dia otomatis udah masang sendiri gitu loh, udah mentok sendiri. Jadi enaknya pakai Visio tuh begini, nggak harus kayak kemarin kan aku coba lihat yang nyocokin yang kemarin itu DFD. Nah, semisal gini, utamanya di tengah, nanti yang samping-sampingnya ada. Nah, kemarin itu ada yang prosesnya itu sampai di sini. Jadi ada yang gini. Jadi dari atas sini bisa sampai ke bawah sini. Kan itu gimana gitu dilihatnya juga nggak enak. Aku juga maksud ini maksud dari cerita itu apa ERD-nya atau use case-nya itu gimana apa DFD-nya terus aku juga bingung ini dari sini ke sini nanti ada yang ke atas terus nanti dari atas ke bawah ke sini kan agak kejauhan gitu kalau bisa sebenarnya kalau menggunakan Visio itu lebih ke berkreasi sendiri sih bagaimana bagaimana DFD yang kamu buat itu bisa dipahami oleh orang lain gitu loh. Misalnya kamu bikin, misal kalau rapi otomatis misal dari atas ke bawah itu otomatis semua orang bisa paham alurnya seperti ini. Dan biasanya tuh ada yang dari atas ke bawah kan otomatis hanya orang yang membuat yang biasanya tahu gitu loh. Misal A membuat dari atas ke bawah, dia tahu tahu prosesnya gimana. Bukan kecuali sih, misal orang A itu tahu prosesnya gimana dan misal aku kalau misal nggak dijelasin juga nggak bakal tahu ini prosesnya gimana. Kalau misal dari atas ke bawah itu aku pasti paham sih. Kalau dari atas ke bawah kayak gini jauh banget, aku agak kurang mencerna itu dari atas ke bawah itu jauh sekali. Ya, seperti itu. Ini awal aja ya di FD. Sebenarnya di FD ini bisa pakai yang apa ya kayak sebentar. Kayak nah ini kalau mau di FD itu kita masuk ke ini. Kita buka apa ya di dalam ini tuh
apa ya, kayak step-step semua gitu loh, sesuai dengan yang dibutuhkan. Misal kita mau di FD, kita masuk ke more step ini, terus masuk ke flowchart. Nah, habis ke flowchart itu kita milih ke ini yang miscellaneous flowchart set. Nah, itu nampil. Aku contohin bentar. Hmm, desktop. Nah, nanti kita bisa buat begini sih. Ini nanti aku contohin gini. Hmm, yang pertama itu kita butuh yang namanya persegi. Ini aku sekalian contohin aja ya. Nah, sebenarnya bisa gini. Tapi ini harus atau nggak harus itu terserah kalian sih. Semisal mau gini aja boleh. Dan semisal mau dikasih double gitu ya, kayak depan belakang itu kita mencet ini. Kita dipencet ininya, terus ke efek. Jadi kayak ngasih efek aja sih. Terus di shadow, terus klik yang paling bawah. Nah, ini nanti akan nampil kayak format shape itu kayak kayak keluar notifnya sendiri gitu loh, kayak apa ya, toolnya sendiri buat shape ini sendiri. Terus mencet ini dan kita pilih yang ini. Jadi apa ya, kayak bayang gitu loh, shape-nya punya bayangan di belakangnya. Nah, ini bisa di transparannya di 0, size-nya itu, nah ininya P-nya juga. Nah, ini P-nya ini di 0 aja. Terserah kalian sih itu. Yang penting bisa bayang gitu. Ininya 10. Nah, oke kan nih. Jadi maksudnya tuh kayak gini. Tapi itu terserah kalian sih mau ngasih bayangan atau enggak, itu yang penting jadilah. Kayaknya nggak harus begini sih. Kalau aku cari-cari juga nggak harus. Nah, nah ini misal butuhnya 3. Itu di copy-copy aja nggak apa-apa sih, nggak masalah. Jadi lebih simple aja. Terus ini lingkaran. Kan tengahnya pakai lingkaran. Kemarin aku nyoba pakai yang kotak. Ternyata bukan yang kotak. Ini juga ini sebenarnya cuma ini sih, kayak kan itu aslinya biru, kita bisa warnain apa gitu, itu juga tergantung kalian sih, itu nggak ada aturan harus warna apa gitu, itu tergantung selera lah. Terus kita bisa misal kalau mau dikasih apa ya, kayak variabel namanya di dalam itu, kita bisa klik 2 kali atau klik kanan edit text, tapi lebih simpelnya klik 2 kali sih, itu lebih gampang, lebih simpel aja. Terus ini udah sih, itu kasih nama aja udah. Terus sama ini contoh aja ya. Terus ini misal informasi ujian. Nah, semisal gini, enggak susah sih. Nah, ini misal mau tulisannya udah besar semua nih, tinggal di CTRL terus langsung ditambah-tambah, dia otomatis naik semua, sehingga harus 1 kotak dulu, 2 kotak dulu, itu nanti kelamaan juga. Dan di sini kita mau contohnya menghubungkan konektor. Semisal konektor di sini kayaknya enggak ada. Jadi kita bisa pakai ini aja nih, konektor. Nah, kalau mau kita membuat konektor, kita ngikutin dulu. Jangan semisal asal tarik dari, yang penting dari sini ke sini kehubung gitu loh. Yang penting tahu semisal kapan kita harus masuk ke sini, kapan kita harus keluar gitu loh. Jangan masuk semua. Nanti kalau masuk semua nggak ada ujung-ujung keluarnya gitu loh, nggak ada outputnya. Misal contoh kita ambil yang ini dulu. Kita bisa ini ada titiknya nih. Dan ini bisa kita masukin buat di sini gitu. Ini tinggal diklik, ditarik gitu loh. Ditarik ke, nah ini kan ada titiknya 4 lagi. Kita bisa masukin ke sini. Nah, gitu. Itu terserah juga sih, tergantung gimana kamu mau itunya. Nah, ini bisa ditarik-tarik ini loh.
Misal ini kurang pas gitu atau mau gimana, itu juga bisa. Nggak harus lurus semua gitu. Ini juga benar. Kok visionya berubah? Insulin dasar. Barangkali pengaruh. Barangkali pakai use case pengaruh gitu. Bentar, aku coba dulu. Misalnya semalam enggak. Ini ke flowchart, kita ke mention. Oh iya, ternyata ada pengaruhnya kalau kita pakai template use case, konektornya itu nggak keluar tanda panahnya. Jadi aku ulangin dulu sebentar, sorry. Tadi udah agak paham kan yang ini, jadi aku agak cepetan dikit. Nah ini kalau emang gini nih, ini kalau udah keluar warna garis-garis hijau-hijaunya itu otomatis udah benar-benar lurus gitu. Kalau enggak ya berarti emang harus nah ini. Kalau dapoknya udah kalau keluar hijau-hijau gitu udah menandakan lurus gitu nih, udah lurus sama atasnya gitu. Ya agak lumayan lah daripada kalau kita pakai Word, kita ngepasin sendiri, ngeker sendiri, ini udah lurus belum ya gitu kan agak ya lama lah termasuknya. Nah, sorry. Terus, nah yang aku maksud ini misal gini, ini pakai konektor. Nah ini misal dari sini mau masuk ke marketing ya, kita ditarik aja kayak gini. Nah itu otomatis nih, dia itu udah ada tombol panahnya gitu loh, menandakan bahwa dia masuk atau gimana, atau masuk ke marketing. Nah nanti kalau misal kita keluar, kita tinggal tarik aja dari sini, sudah masuk ke sini. Nah itu udah otomatis ini masuk, ini keluarnya ke sini gitu loh. Sebenarnya terserah kalian sih mau naruhnya di mana atau mau di sini, itu terserah kalian. Tapi yang penting jangan, biasanya gini, ini kan ada berapa ini? Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana? Misal ininya kan banyak nih, nanti aku contohin sebentar. Di sini masuk ke sini. Ini dari sini masuk ke sini. Nah, gini. Misal gini nih, ini udah ke anok semua ya, udah ke terhubung semua. Nah, ini sebenarnya bisa di apa ya, dikreasi sendiri sih. Misal mau digeser agak berantakan gitu. Nah, ini agak ya kelihatan agak, maksudnya masih ada ya nggak numpuk-numpuk lah. Kalau numpuk itu biasanya kayak tadi kayak gini. Bentar. Nah, ini nih. Nah, itu nih. Ini ada gelombang-gelombang di konektornya itu berasa kayak numpuk gitu loh. Jadi kalau emang enggak gitu kayak ya, kayaknya agak ribet gitu, itu tergantung kalian juga. Yang penting agak jelas sih. Itu bisa dipindah-pindah sendiri sih. Terus yang terakhir itu ada kan, kalau di bot itu kan misal kita mau
mau ngasih nama di sininya kan kita harus gini kan. Nah, itu nggak usah kalau di sini. Kalau di sini itu kita bisa klik ininya, konektornya itu diklik 2 kali. Nah, itu bisa dikasih nama. Misal data karyawan. Nah, itu otomatis sudah ngisi sendiri di tengah-tengah konektornya itu. Jadi nggak usah pakai text box lah ditaruh di atasnya terus dikasih nama. Itu kan kelamaan. Nah, ini bisa kayak slip gaji. Itu udah bisa diisi sendiri, jadi nggak harus pakai itu juga. Data jabatan. Itu juga ini bisa misal kayak numpuk gitu, itu bisa nah ini kayak dipisah-pisah gitu juga bisa sih, nggak harus ditumpuk bersamaan gitu. Terus ini juga misal kamu mau agak apa ya, agak nggak bertumpukan gitu, ya ditarik, tapi agak aneh juga sih. Misalnya ini konektornya apa ya, kayak titik konektornya di setiap shape itu beda-beda. Paling banyak sepertinya di lingkaran. Misalnya kan lingkaran itu nggak ada ujungnya ya. Jadi dia bisa selama lingkarannya masih terhubung itu bisa 8 titik juga masuk. Kalau persegi ini paling 4 sih, di 1, 2, 3, 4 di setiap sisinya. Nggak bisa di ujung-ujungnya. Ini terus kalian sih mau gimana, itu terus bebas sih, nggak ada peraturan bahwa harus begini itu nggak ada. Nah, ini kan misal kayak gini, nih namanya numpuk. Nah, itu bisa ditarik aja sih, ini saya ambil ini. Nah, ini kita angkat sedikit. Sebentar. Nah, itu ini juga bisa sih. Oh, berarti manual. Berarti yang penting itu pertamanya, yang penting harus ke titik hijau dulu pertama. Kalau udah ke titik pertama itu bisa dipindah-pindah sih. Tapi tergantung kalau nggak ada titiknya. Kayaknya ini nggak ada titiknya, tapi nah itu tuh terhubung, ada hijau-hijaunya. Pokoknya di tanda yang terhubung itu ada hijau-hijaunya gitu loh, kayak titik hijau. Ini bisa misal laporan data karyawan. Nah, ini juga misal mau digeser gitu. Nah, kalau ada titiknya tuh gitu, gesernya dia masih di titik sini, tapi gesernya itu cuma apa ya, belakangnya aja dari titik itu, sehingga bisa pindah. Kalau ini kayak masih terhubung sih, masih ada hijau-hijaunya. Tapi kalau emang lebih baik sih kayak gini aja, nggak apa-apa sih. Yang penting alur tanda panahnya sama. Misal masuk ya masuk semua, jangan misal masuk sama keluar itu gabung jadi satu, itu kan nanti kelihatannya agak beda gitu. Misal ini yang masuk yang mana, keluar mana, itu kan nggak kelihatan. Terus misal ini semisal mau emang tulisannya ini kan agak kecil banget ya tulisannya, nah itu kamu bisa di CTRL-A terus di ini aja angkanya ya, tulisannya dibesarin atau dikecilin tuh itu kan udah kelihatan. Nah, udah kelihatan besar kan. Dan misal ini kurang rapi nih gimana, itu nanti bisa diatur-atur sendiri lah, bisa ditarik-tarik kayak gini, itu agak panjang dikit, itu bisa sih. Jadi nggak masalah juga, harus ya yang penting bisa dibaca lah. Jangan semisal dari atas ke bawah gitu, nanti kan semisal dari atas ke sini kan nanti agak gimana gitu. Aku contohin, misalnya dari sini nih mau ke bawah sini nih, ini kan nanti nyebrang jauh kan, gimana caranya biar nggak usah nyebrang gitu, dia bisa nyambung gitu loh, tergantung kalian juga. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Mantap Mas Tiawan ya. Jadi Iya. teman-teman kayak gitu kurang lebih. Jadi memang Visio ini memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan perancangan karena toolsnya sudah banyak. Dan kata Mas Tiawan tuh betul. Ini sebenarnya tuh ngerancang tuh nggak ada apa namanya, standarnya harus gini. Oh ini panahnya harus masuk ke sini, panahnya harus nggak. Yang penting teman-teman tuh ngikuti aturan main DFG aja. Jadi bahwa gambarnya nanti misalnya panahnya
bertabrakan satu dengan yang lain, apa namanya? Karena bertumbuhan, kalau tadi ada contoh yang bertumbuhan, ketika dia bertumbuhan di tengah pasti ada agak apa istilahnya tuh Makanya gitu. ya agak melungker sedikit gitu di tengah-tengah, itu nggak apa-apa juga, jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa atur sendiri mau seperti apa modelnya gitu ya, yang penting rapi gitu loh, yang penting rapi dan tidak menyalahi aturan-aturan penggunaan data flow diagram, aturan main data flow diagramnya itu. Silakan kalau mau ada yang tanya. Mas Tiawan sudah siapkan untuk tugasnya belum? Sudah sih, udah ada. Oke, good, good. Ya, mantap. Silakan dilanjut Mas Tiawan kalau ada yang mau dijelaskan lagi. Saya Oh, monitor saja. Saya monitor sambil ngopi-ngopi dulu ya. iya. Nanti gini, nanti teman-teman ini kan saya rekam nih. Nanti saya link hasil recordingnya yang di Google Drive nanti saya share, teman-teman bisa lihat-lihat lagi penjelasan Mas Tiawan. Gitu. Oke, silakan Mas. Iya, iya betul. Nah, jadi ini juga bisa ditambahin kan kalau secara umum kan kita pakainya ini nih, tiga ini, dua ini, lingkaran dan proses. Berarti otomatis kalau kita mau nambahin data kayak apa sih, kayak data gitu, kita pakai ini nih. Ini di bawah ada nih, namanya data store. Nah, ini bisa diisi sih kayak semisal kayak buat data semisal, benar. Ini masuk mana? Di sini. Semisal data karyawan. Nah, itu kan data ya. Itu ya kalau dibutuhin bisa dipakai sih. Di belakangnya gitu. Sudah. Ada warnanya hijau. Nah, warnanya dirubah aja nggak apa-apa kalau warnanya kelihatan. Nah, ini juga semisal kita dari sistem informasi ini mau masuk ke sini. Semisal kita ambil aja dari sini. Nah, nah itu bebas, ini yang ada titik hijaunya juga boleh, kayaknya juga ke sini juga bisa. Yang penting gimana itu konektornya sampai berwarna hijau gitu loh di setnya. Itu otomatis bisa nyambung. Itu nanti ya ditambah-tambah lah. Misal ini yang butuh karyawan. Nah, misalkan tadi ini masuk nih, jangan di sini, misal di sini nih kayak, nah ini kan maksudnya sama-sama keluar gitu loh, jangan misal ini masuk terus ditumpuk di sini, nanti kan bingung yang mau masuk yang mana gitu. Yang penting ya tergantung kalian lah mau gimana gitu, nggak apa-apa sih, nggak ada ketentuan juga kamu harus begini. Sebenarnya kalau diagram gini lebih kreasi sendiri sih, nggak ada tuntutan semisal kayak program kamu nggak bisa ini otomatis salah, itu nggak ada gabung itu. Kalau ini lebih ke ya berimajinasi lah, gimana itu biar bisa begini, harus begini, itu nggak masalah. Paling contoh sepertinya ini sih data store. Terus ada lagi yang ditanyain, kayaknya simpelnya sih seperti itu. Misalnya dulu aja pas dulu aku di semester ini juga kita nggak dijelasin sih, cuma yang penting pakainya gini-gini doang gitu. Malah kita nggak dikasih tahu ternyata di FD itu punya fitur shape-nya sendiri gitu. Kita bisa bikin tinggal tarik-tarik doang. Dulu kita manual semua sih bikin use case aja, orangnya aktornya juga manual pakai shape lingkaran terus digaris-garis. Nah itu ternyata salah. Nah, ini juga setelah tahu ternyata lebih gampang sih. Jadi nggak usah buang-buang waktu kita harus buat shape sendiri lah, ngedit sendiri. Itu lebih ya lebih gampang lah ini. Ini kayak gini aja. Yang penting copy-copy, digaris-garis, dikasih nama, dirapin, ya 1 jam selesai sih. Setengah jam nyampe. Kalau langsung dikerjain cepat. Itu sih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ini aku sekalian aja nih ya kasih contoh dasarnya aja tentang itu ERD.
Ini misal di FB. ERD. Nah, ERD itu kita punya setnya sendiri juga. Kita masuk ke more set, terus masuk ke ini, Node.js software and database. Nah, itu masuk ke database, milih yang ini, Chunk database notation. Kalau ini kayaknya yang itu, kalau ini tuh kayak apa ya, yang udah database bener itu loh. Kita misal database ini mau dikasih kayak tipe datanya apa, itu kayaknya enggak di situ. Misalnya aku semalam nyobanya itu, ternyata bukan yang itu. Nah ini, misal, bentar, ini kayak tadi aja udah, dasarnya aja nggak apa. Ini aja nih, oke. Misal gini, kita kan biasanya entity-nya gini, terus di tengahnya gini, itu tergantung susunya gini, mau di atasnya juga boleh, nggak apa-apa sih. Terus ini atribut-atributnya gitu loh. Misal ini mau, misal mahasiswa. Nah, di dalam mahasiswa kan nggak mungkin punya mahasiswa doang gitu kan, biasanya ada nama, terus name, terus misal alamat gitu lah, ambil contohnya gitu secara. Nah ini yang warna kuning-kuning ini tempelin aja ke hijau-hijau gini, nanti dia otomatis kayak ke center gitu loh, di tengah gini, di tengah. Jadi kita nggak kayak tadi, misal kita konektor nyari titik yang ada di kotak itu, misal titiknya kan di sini nggak punya titik kan, jadi tempelin aja ke kemana aja, yang penting masih hijau gitu, dia otomatis nempel sendiri. Lebih gampang sih daripada yang tadi. Kalau ini, nah ini bisa dirapin biar segitiganya nggak rapi gitu. Itu juga ya bebas lah, nggak ada tuntutan kamu harus begini. Terus misal kasih name, misal. Terus di sini ada nama. Di sini misal ada mata kuliah. Nah, misal ini mahasiswa. Nah, sini kayak mengambil misal ini mata kuliah. Nah, di mata kuliah kan juga nggak mungkin mata kuliah doang kan, pasti ada atribut-atribut pendukung di dalamnya. Misal gini. Misal ada 3 deh. Gini. Dan di sini misal ada kode MK gitu, kode mata kuliah. Terus di sini ada SKS, misal aja ya. Terus ini ada dosennya siapa yang biasanya mengajar gitu. Terus ini ditarik aja sampai berwarna hijau, itu udah otomatis nempel sendiri. Nah, ini nanti bisa dirapin sendiri. Nah, terus ini misal, nah ini konektor yang di sini tuh tergantung kita, kalau di ERD itu kita butuh yang ada tanda panahnya atau enggak. Misal kalau ada tanda panahnya bisa pakai ini, kalau enggak bisa pakai ini sih ini. Ini kita ambil di relation konektor. Nah, ini ditarik nih sampai berwarna hijau juga. Nah, ini ditarik juga, nanti nih dia akan mengikuti sendiri sih. Tuh, lurus sendiri. Jadi nggak harus miring nih nanti dilurusin ya kayak gitu, enggak. Jadi itu otomatis lurus sendiri. Ini ditarik ke ini, ke hijau nih. Ini walaupun nggak lurus kan, bentuknya aneh gitu. Jadi dia harus tegak lurus gitu loh. Jadi ini ditarik ke bawah, nah itu lurus. Jadi nggak harus otomatis manual gitu. Ini udah termasuk enak lah, tinggal pakai doang. Ini misalnya tulisannya whisper itu juga nggak masalah sih. Biasanya kalau miring ini biasanya salah satu sisinya yang kurang tinggi gitu. Nah itu di gitu aja udah bisa sih. Ini secara sederhana si FD begini. Yang penting kalian tahu penempatan di FD itu di sininya di mana, RD itu di mana. Kalau use case yang tadi sebelum kita masuk di sini, kita di search template itu kita nyari use case itu udah otomatis keluar. Itu sih. Ada yang mau tanyain lagi nggak?